Selamat datang di channel YouTube-nya Agustina Fauji. Kali ini saya ingin membagikan pengalaman pertama belajar membuat kue sagu keju. Sebelum kalian menyaksikan, jangan lupa di subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan perhatikan ya sampai selesai di mana saja kesalahan-kesalahan pada saat pertama kali belajar membuat kue sagu keju. Selamat menyaksikan. Teman-teman bisa diperhatikan di sini saya memperkenalkan bahan yang dipakai dan merek apa saja yang saya pakai, serta nanti saya akan membagikan resepnya, hitung-hitungan modal yang dipakai untuk praktek membuat kue sagu keju, dan teman-teman perhatikan ya di mana saja poin-poin kesalahannya pada saat pembuatan kue sagu keju agar tidak terulang kepada teman-teman nanti. Dikarenakan pertama kali membuat kue sagu keju, saya kan dicatat dulu tuh langkah apa saja yang harus disiapkan, dilakukan. Nah, pertama-tama itu saya mencampurkan mentega, margarin, serta gula halus. Kemudian di langkahnya itu kita disuruh nge-mixer sampai lembut. Jadi di sini poin pentingnya, pada saat teman-teman mau praktek membuat kue sagu keju itu nge-mixernya jangan terlalu lama, cukup sampai tercampur rata saja. Nanti teman-teman bisa melihat apa penyebab dari saya nge-mixer itu sampai lembut atau agak lama lah. Kemudian di sini saya masukkan kuning telur. Kuning telur 1 butir. Kemudian dimasukkan lagi santan cairnya, santan instannya sebanyak 65 ml. Nah, di sini kan saya aduk lagi tuh menggunakan mixer. Seharusnya itu mengaduknya cukup dengan spatula aja karena saya mau yang praktis ya. Jadi saya aduk lagi dengan mixer. Lumayan lama kan saya ngaduknya itu dengan mixer. Setelah tercampur, saya masukkan keju edamnya. Saya habiskan ya memasukkannya. Keju edam dimasukkan ke dalam mangkok. Seharusnya pengadukan dengan spatula aja, jangan terlalu lama nge-mixernya. Terus di sini saya masukkan lagi sebagian keju cheddarnya, separuhnya aja ya karena sisanya itu untuk topping. Nah, setelah itu saya masukkan lagi tepung sagunya sebagian. Tepung sagu ini diayak dulu ya. Nah, ini kan saya mixer lagi nih, harusnya itu diaduknya dengan spatula aja, nggak perlu di mixer. Mungkin terjadi over mixer kali ya, terlalu banyak mengaduk dengan mixer. Kemungkinan juga adonan itu ya menjadi apa sih kalau kita bikin roti itu mengembang atau apa gitu ya. Nanti kalian bisa lihat pada saat open kesalahannya di mana. Nah, di sini juga terlihat ya pada saat saya mengaduk adonannya itu terlihat keras ya. Terlihat keras apa karena kurangnya mentega, margarin. Nah, di sini kan saya nge-mixer lagi tuh. Mungkin kesalahan pertamanya, poin pertama yang saya lakukan di sini adalah terlalu sering nge-mixer. Harusnya diaduk dengan menggunakan spatula saja. Karena keras ya, jadi saya mixer. Kemudian di sini saya aduk lagi menggunakan spatula. Terus setelah tercampur, saya siapkan plastik segitiga.
saya beri alas toples kaca ya, agar lebih memudahkan untuk memasukkan adonan yang saya masukkan ini sudah kelihatan ya, kayak keras gitu. Harusnya kan agak lembek ya. Kemungkinan di sini pertama kurangnya margarin, mentega, terus kurangnya cairan. Harusnya sih kalau mau itu ditambahkan lagi kuning telurnya 1 biji, atau kalau mau juga itu bisa dikurangin tepung sagunya. Ini kan maklum ya, praktek pertama, nanti kita coba lagi praktek yang kedua. Nah, di sini saya kasih lapisan. Dan kesalahan selanjutnya itu adalah saya terlalu banyak memasukkan adonan ke plastik segitiganya. Harusnya itu pelan-pelan aja, nggak perlu langsung semua dihabiskan dimasukkan ke plastik segitiga, karena itu akan menjadikan beban serta lebih berat kan pada saat kita mencetaknya. Sudah 3 kesalahan yang saya lakukan di pembuatan sagu keju ini. Yang pertama, terlalu sering mixer. Yang kedua, kurangnya margarin, cairan, kuning telur. Yang ketiga, itu terlalu banyak memasukkan adonan ke plastik segitiga. Untuk loyang yang saya pakai ini kan ada dua macam ya bahannya. Yang pertama ini yang warna abu-abu itu alas paling bawah di bagian open saya pakai. Nah, teman-teman, kalau loyang ini dia anti lengket ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah terlihat kesusahan untuk mencetaknya karena terlalu berat beban adonan yang saya pencet. Nah, kemudian saya di sini mengganti lagi cetakannya. Saya berusaha mencari posisi yang terenak, ternyata masih kurang memang nggak enak sih ya, karena itu tadi terlalu berat beban adonan yang saya pegang. Nah, di sini kan teman-teman bisa melihat kan kesulitannya. Poin yang keempat adalah saya salah menggunakan cetakannya. Jadi cetakan yang benar itu adalah yang saya selipkan di video sebelumnya tadi. Itu cetakan yang benar, sama juga tipenya kan tadi sudah saya tuliskan juga. Maklum ya, pertama kali membuat, jadi pada saat mencetaknya itu kurang rapi dan ya, bisa terlihat deh gimana susah dan sulitnya saya mencetak adonan ini. Nah, setelah itu saya panaskan oven dulu kurang lebih 5-10 menit sebelum dimasukkan kuenya. Di sini saya menggunakan pertama-tama, karena harus mengenali suhu oven dulu ya dengan yang kue dipanggang ini. Jadi pertama-tama saya menggunakan api atas bawah di suhu 150 derajat dan memerlukan waktu kurang lebih 20 menit. Untuk yang keduanya saya mencetaknya di alas kertas roti, dikarenakan loyang yang saya pakai warna hitam ini sering lengket, jadi dialasin kertas roti atau baking papernya. Nah, terus kan di sini saya kelihatan ya sudah mengurangi adonan yang dimasukkan di dalam plastik segitiganya. Untuk adonannya nih sudah bisa terlihat ya, dia memang kurang lembek gitu ya, jadi agak susah untuk dikeluarinnya. Pada saat proses mencetak adonannya ini diperlukan waktu agak lama ya, kurang lebih 1 jam lah untuk satu loyang tadi aku memerlukan waktunya. Nah, ini kan yang kedua kalinya nih aku mencetak nih di loyang satunya. Ternyata pas sudah kuenya ini matang dikeluarkan dari oven, ternyata dia melebar, teman-teman.
jadi bentuknya itu aduh hancur amburadul kayak emping gitu. Makanya teman-teman videonya jangan di skip ya, biar teman-teman bisa ngelihat itu bentuknya setelah di open itu gimana setelah matang. Maklum ya, ini praktek pertama. Nanti insya Allah kalau ada waktu aku mau praktek lagi dan cari resep yang enak deh, yang banyak orang review gitu. Untuk toppingnya ini aku menggunakan keju cheddar yang disisakan tadi ya. Jadi 50 gramnya dimasukkan ke adonan, 50 gramnya untuk topping. Ini kan aku menyiapkan pemanggangan yang kedua ya. Masih ada sisa adonan lagi untuk pemanggangan yang ketiga. Nah, nanti di pemanggangan yang ketiga itu pada saat matangnya itu yang lebar. Untuk yang pemanggangan kedua ini suhu opennya tetap 150 derajat, menggunakan api atas bawah, cuma waktunya aja yang ditambahkan 5 menit, jadi total pemanggangan 30 menit. Nah, ini pemanggangan yang pertama, karena masih panas-panas aku patahin kan, mau lihat tuh gimana matang apa enggaknya. Nah, ini bagian bawahnya matang ya, bagian bawahnya kejunya sudah warnanya menjadi coklat. Nah, bagian atasnya itu kejunya belum coklat teman-teman. Langsung aku patahin, kok ini nggak renyah gitu ya pada saat dipatahin, apa karena masih panas? Kemungkinan harus didinginkan ya. Jadi gimana teman-teman setelah menyaksikan video ini, apakah sudah bisa teman-teman simpulkan mana saja yang harus diperbaiki, poin pentingnya apa saja? Nanti aku catat ya di sini. Terus ini adonan yang terakhir aku panggang ya, itu agak melebar yang di loyang putih, yang loyang hitam yang kedua. Yang pertama ini yang sudah aku masukkan dalam toples tadi. Bagus kan, gak mengembang kan yang pertama.